Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, ilmu yang kita pelajari menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari menjadi modal untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, kumpulan hadis-hadis tentang adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun oleh ulama salafus soleh yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita akan membaca hadis yang berkaitan dengan bab la tasubbud dahra, jangan mencela masa, jangan mencela waktu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahri fa innallaha huwad dahr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jangan atau hendaknya di antara kalian tidak mengatakan celaka waktu ini atau celaka masa ini atau sial waktu ini, ya, karena sesungguhnya Allah adalah waktu, Allah adalah masa. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam bahasa Arab itu ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut waktu itu. Ada ad-dahru, ada az-zamanu, ada al-waktu, ya. Ada ad-dahru, ada az-zamanu, dan ada al-waktu. Kalau ad-dahru itu ada yang mengartikan ta'ifatun minaz zamani ghairu mahdudah. Ta'ifatun minaz zaman berupa zaman waktu yang tidak terbatas, ya, yang tidak terbatas. Walaupun ada juga yang mengatakan disebut dahar itu atau masa itu dengan batasan tertentu, tetapi ada yang berpendapat masa itu tidak terbatas dalam waktu tertentu. Kemudian kalau az-zaman, zaman itu berupa mururul layali wal ayyam, perjalanan siang dan malam, itu disebut dengan zaman. Kalau ada juga yang berpendapat bahwa awqatun mutawaliyah mukhtalifah au ghairu mukhtalifah, yaitu rangkaian dari peristiwa, rangkaian dari waktu yang saling sambung menyambung atau tidak demikian. Kalau waktu itu terkait dengan satu gerakan tertentu dari gerakan al-falak, ya, gerakan dan rotasi, waktu malam, waktu siang, nah, itu disebut dengan waktu, bukan zaman siang atau zaman malam, bukan dahru siang atau malam. Nah, hadis ini menyebutkan kata-kata ad-dahru, janganlah di antaramu mencaci dan mencela ad-dahru. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dengan ad-dahru di sini bukan waktunya atau masanya, tetapi apa yang ada dan yang terjadi di waktu-waktu itu.
Dulu orang-orang Arab ya, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi peristiwa tertentu, terjadi musibah, terjadi bencana, maka yang mereka lakukan apa? Mereka mencela waktu itu, mencela musibah, mencela bencana, dan mencela masalah yang dihadapi. Nah, kadang hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan saat ini ada orang yang dia itu terjatuh misalnya. Yang dilakukan bukan membaca, ya kalau masyarakat itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan kalau terjatuh, atau tidak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru yang dilakukan apa? Kadang misuh-misuh, mencela apa yang terjadi pada saat itu. Ketika misalnya menghadapi masalah berkaitan dengan pekerjaannya misalnya, dan waktu itu misalnya dia diberhentikan dari pekerjaannya, dia marah-marah, marahnya kepada orang yang memberhentikannya atau marah pada apa yang dia alaminya itu. Ya, kalau dulu orang-orang Arab seperti itu, mencaci dan mencela peristiwa yang dia hadapi, musibah dan masalah yang dihadapi. Nah, inilah kemudian hadis ini mengingatkan, jangan seperti itu. Menghadapi masa-masa sulit, jangan mencela peristiwa yang dialami atau kesulitan yang dihadapi. Fa inna dahra huwallah. Karena sesungguhnya masa adalah Allah, waktu adalah Allah. Di sini di antara ulama berpendapat begini, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa yang dimaksud innallaha huwa dahr, Allah adalah waktu, Allah adalah masa. Yang dimaksud di sini apa? Bahwa Allah adalah pengatur segala urusan. Jadi apapun yang terjadi, ya, yang demikian adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti yang kedua, bahwa Allah adalah pemilik waktu, Allah pemilik zaman, Allah pemilik masa. Atau makna yang ketiga adalah Allah yang membolak-balik waktu, Allah yang merubah waktu itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis ini sangat penting bagi kita untuk menguatkan keyakinan dan keimanan kepada diri kita di dalam menghadapi dinamika kehidupan. Hidup itu dinamis, selalu berubah. Ya, bahkan untuk zaman sekarang perubahan-perubahan itu diistilahkan dengan disrupsi, yang artinya apa? Terjadi perubahan yang sangat cepat, perubahannya tidak diperkirakan sebelumnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan itu sangat kompleks. Saat ini seperti itu. Sebetulnya hadirin rahimakumullah, dari dulu sampai sekarang juga demikian. Hidup itu, kehidupan itu bagi Allah itu pasti. Tapi bagi kita bagaimana, Pak? Tidak pasti, bukan tidak pasti. Bagi kita gaib. Kita tidak tahu dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Pandemi seperti ini moro-moro akeh. Ya, moro-moro berita innalillahi wa inna raji'un itu banyak, Pak. Nah, kemudian moro-moro hilang. Okay. Kemudian hilang, datang lagi, hilang lagi, seperti itu. Serba tidak pasti. Okay. Dan faktor yang mempengaruhi dulu sebetulnya demikian, hanya saja mungkin lambat ya, karena era informasi dan juga era mobilitas masyarakat juga terbatas. Okay. Mobilitas juga terbatas. Kalau dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang pilek di satu kampung misalnya, menularnya lama, Pak. Kenapa kok lama? Sebab kalau mau ke kampung sebelah itu jalan kakinya panjang. Jalan kakinya panjang. Nah, sekarang Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mobilitas sangat cepat. Jadi pilek di sini mungkin beberapa waktu akan datang berangkat ke sana karena perjalanan waktu cepat. Bahkan yang terjadi di negara yang lain dengan cepat bisa mempengaruhi di sini pula. Kenapa?
dengar berita saja, berita Covid saja udah kena Covid Pak. Padahal baru dengar berita. Ya, mentalnya diserang dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kehidupan itu dinamis, perubahan-perubahan itu sangat cepat, dan perubahan yang terjadi yang dialami seseorang itu boleh jadi selaras dan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau kita Bapak Ibu kepinginnya apa Pak? Kepinginnya ya sehat, ya. Kepinginnya sehat, kepinginnya awet muda, kepinginnya uangnya banyak, kan begitu Pak ya? Kepingin kan nggak apa-apa. Ya. Tetapi ketika sakit kan tidak diharapkan. Ketika dilepas atau dihentikan dari tempat bekerja kan juga tidak diharapkan. Ya. Ketika menghadapi masalah juga tidak diharapkan. Nah, ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan, itulah yang disebut dengan musibah itu. Sesuatu yang menimpa kehidupan kita. Dan kita katakan tidak baik. Apa ukuran tidak baik bagi kita? Ukurannya adalah tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan tidak kita inginkan. Kalau sesuai dengan yang panjenengan dan kita harapkan, kita pasti menyebutkannya apa Pak? Baik. Panjenengan kalau investasi kepinginnya apa Pak? Untung. Ketika untung senang apa tidak? Senang. Tapi ketika rugi enggak baik. Dikatakan enggak baik. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, itu kecenderungan manusia seperti itu. Ketika untung diam-diam saja senang Pak. Ketika rugi baru sambat. Begitu juga ya ketika investasi syariah misalnya. Ketika untung ya senang menerima untung. Tapi ketika kemudian terlambat bagi hasilnya, enggak amanah ini yang bagi hasil. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu manusia, nggih. Nah, terhadap peristiwa yang terjadi, yang kita hadapi, terhadap perubahan-perubahan yang kita alami itu, hadirin yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan? Dewasa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita disibukkan dengan era 4.0, kemudian sekarang ditambah lagi era 5.0 dan sebagainya. Orang pun kemudian berusaha beradaptasi, tapi biasanya adaptasinya itu dikaitkan dengan apa? Dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya, dengan profesinya, atau dengan aktivitas-aktivitas sosial politiknya dan juga pendidikan. Zaman sekarang harus beradaptasi itu sekolah-sekolah. Zaman sekarang harus beradaptasi itu bisnis. Kalau jualannya tidak menggunakan online itu enggak payu. Pasarnya itu sempit, ya, pasarnya sempit dan lain sebagainya. Jadi menghadapi perubahan yang sangat cepat seperti itu, orang sibuk beradaptasi dengan hal-hal yang bersifat material saja. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hal yang penting yang perlu kita lakukan menghadapi dinamika kehidupan dan perubahan yang cepat itu. Bukan berarti salah kalau dunia pendidikan berubah. Bukan berarti salah ketika adaptasi kita lakukan di dalam sektor bisnis, sosial, politik dan lain sebagainya. Yang jadi salah itu ketika ya motifnya itu keliru dan arahnya juga keliru. Motifnya keliru dan arahnya juga keliru. Motif ini penting Bapak Ibu. Ketika kita menjalani bidang-bidang kehidupan yang kita hadapi itu, pendidikan, sosial, politik, bisnis dan lain sebagainya, motivasi itu penting. Kenapa melakukan ini dan kenapa melakukan itu? Kenapa? Agar selaras dengan ikrar kita. Kan ikrar kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku. Hidupku itu ya bisnisku, kemudian interaksi sosialku, profesionalku dan lain sebagainya, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berhadapan dengan masa, berhadapan dengan waktu,
apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh sunnah Nabi SAW untuk menghadapinya, agar kita tidak terjebak pada sikap mencela waktu dan mencela peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Apa yang kita lakukan yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran bunyinya begini, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Itu kalau yang diajarkan oleh Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika ada Covid, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan kalau toh misalnya Covid itu membawamu kepada kematian, upayakan matinya dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu pula kalau pesan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta. Haitsuma kunta ini bisa berarti waktu, bisa berarti tempat. Bertakwa kepada Allah saat kita berada di sini atau berada di rumah, saat malam ini atau esok hari, malam nanti atau siang hari, saat sehat atau saat sakit, ya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari di sini berarti apa? Hati-hati. Takwa itu kan artinya salah satunya berhati-hati. Ketika menghadapi musibah perlu hati-hati bersikap. Karena musibah itu bagian dari ujian yang ditetapkan oleh Allah. Allah ingin melihat apakah orang itu beriman atau tidak beriman, apakah orang itu kufur atau tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa ayatnya itu demikianlah hari-hari kita putar, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat apakah kita ini tetap beriman ataukah kita ini tidak. Ya, seperti Covid ini kan mengobok-obok, Pak. Yang diobok-obok ya keimanan, ya juga bukan hanya ekonomi, Pak. Ya keimanan, ya persaudaraan diobok-obok betul oleh Covid-19 ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Jadi menghadapi masa, menghadapi waktu dan menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati. Ketika sakit juga berhati-hati. Ketika sakit berhati-hati dan tidak perlu berandai-andai. Andai nanti saya kalau isoman maka aku akan baca Al-Qur'an. Karena di medsos banyak cerita melawan Covid itu dengan banyak membaca Al-Qur'an. Masalahnya, Pak, yang lagi isoman bisa membaca Al-Quran dengan jenak, itu dia enggak merasakan apa-apa, Pak. Tapi kalau kita dalam keadaan pusing bagaimana, Pak? Pusingnya luar biasa, iso enggak jenak baca Al-Quran. Kalau kata Al-Balkhi, seorang ilmuwan muslim yang ahli kedokteran, beliau mengatakan bahwa sakit itu antara penyakit spiritual dan material saling terkait satu sama lain dan saling berpengaruh. Orang itu kalau fisiknya sakit, pikirannya terganggu, tidak kemampuan kognitifnya terganggu, tidak bisa berpikir dengan jenak, dan juga aktivitas spiritualnya juga terganggu. Coba kalau kita misalnya terkena Covid kan untuk datang ke masjid itu kan hati-hati betul, nggak berani, Pak. Takut nanti khawatir nulari yang lain. Ibadahnya pun juga tidak seperti dalam keadaan sehat. Maka ittaqillaha haitsuma kunta atau ittaqullaha haqqa tuqatih, yang di dalam tafsir Qurtubi dijelaskan maknanya adalah ayyuta Allahu fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Makna ittaqullaha haqqa tuqatih adalah hendaknya Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Jadi ketika hadirin rahmatullah berhadapan dengan musibah,
tetap taat kepada Allah dan tidak maksiat kepada Allah ketika punya duit, ketika punya pekerjaan atau ketika di PHK, begitu juga tetap taat kepada Allah dan tidak maksiat kepadanya. Wa ayyushkara fala yukfar, hendaknya Allah disyukuri dan tidak diingkari meskipun saat itu sedang sakit, meskipun saat itu menghadapi musibah. Pernah saya sampaikan hadis Nabi SAW, orang yang kehilangan nikmat, orang yang kehilangan keluarganya, tapi ternyata yang bersangkutan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Diawali dengan memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, wa ayyuzkara fala yunsa, Allah tetap diingat dan tidak dilupakan. Ada Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang ketika berhadapan dengan musibah tidak ingat Allah, malah justru ya tadi mencela apa yang dialaminya. Kalau dokter Aca itu kan sering menangani orang yang kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, itu bercerita Pak, kalau di rumah sakit menghadapi orang-orang yang seperti itu, ucapan lisannya itu macam-macam Pak. Ada orang yang ketika sakit parah, luka-luka itu, ada yang diem saja, ada yang teriak-teriak. Antara yang diem dengan yang teriak-teriak ini yang ditolong yang mana Pak duluan Pak? Yang diem Pak. Karena yang diam ini berbahaya ini. Kalau teriak-teriak masih kelihatan, suaranya masih kedengaran. Kalau yang diam ini jangan-jangan kan gitu. Dan yang teriak-teriak ini macam-macam, yang misuh-misuh juga banyak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ini menghadapi masa yang dimaksud adalah menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali sholihat. Badiru, bersegeralah, al-mubadarah, bergegas, bersegera. Bersegera apa? Menunaikan amal soleh, tidak menunda-nunda. Kenapa? Karena kita tidak tahu dengan apa yang terjadi nanti. Karena malam sangat cepat perubahannya. Yang berubah bukan hanya waktunya, tapi orang juga sangat cepat berubah. Bahkan perubahannya itu bukan perubahan fisik, bukan perubahan fisik Pak, bukan perubahan finansial dan materinya, tetapi oleh Nabi yang diwanti-wanti apa? Hati-hati, karena iman bisa berubah. Pagi dalam keadaan beriman, sore ternyata kufur. Atau sebaliknya, sore hari dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi esok harinya dia kufur. Zaman sekarang Bapak Ibu berita-berita sangat banyak, ya, orang berubah agama, berganti agama dan lain sebagainya. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi di masa, di waktu itu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, apa yang kita lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan. Ya, ini ada hadis ini secara sanadnya lemah, tetapi secara maknanya dianggap sahih. Apa itu? Kata Nabi, la takunu imma'atan. La takunu imma'ah. Jangan menjadi imma'ah. Imma'ah ini ada yang mengartikan berwajah ganda, berwajah dua. Ada juga yang berpendapat imma'ah ini orangnya oportunis. Ya, tergantung yang bersangkutan bersama siapa. Tergantung bersama siapa. Karena lanjutan riwayat itu menyebutkan, siapakah imma'ah itu? Orang-orang yang mengatakan in ahsanan nasu ahsanna. Kalau orang-orang berbuat baik, kami juga melakukan kebaikan. Wa in asa'u asa'na. Kalau mereka berbuat buruk, kita juga melakukan hal yang sama.
Tetapi kata Nabi, walakin wattinu anfusakum, kuatkan hatimu, kuatkan jiwamu, teguhkan langkahmu. In ahsanan nasu ahsanna, kalau orang berbuat baik kita juga melakukan baik. Wa in asa'u fala tadlimu, kalau mereka berbuat buruk kamu jangan melakukan kezaliman. Kamu jangan melakukan kezaliman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah perubahan-perubahan waktu dan apa yang terjadi di dalamnya sangat mungkin menyebabkan orang untuk berbuat baik atau berbuat buruk, apalagi menghadapi masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah pekerjaan, masalah sosial dan sebagainya. Ya, boleh jadi tidak kuat menghadapi kondisi yang ada. Boleh jadi dirinya kuat, tapi keluarga dan tuntutan keluarga menyebabkan dirinya tidak kuat. Nah, pesan Nabi, walakin wattinu anfusakum, jangan jadi oportunis, jangan berwajah ganda, jangan bermuka dua, tetapi kokohkan dan kuatkan hatimu, tetap berbuat baik meskipun orang-orang berbuat buruk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjebak pada mencaci waktu dan mencaci masa, yang keempat yang kita lakukan adalah as-sidqu fil qawli wal amali. As-sidqu fil qawli wal amali, perkataan dan perbuatan dijaga. Dijaga apanya? Dijaga kebenarannya, dijaga kejujurannya. Diupayakan ucapan-ucapannya tetap jujur. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan mencerminkan orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang komitmen pada kebenaran. Karena apa? Hadirin yang dirahmati Allah, dalam situasi yang berubah sangat cepat seperti itu, yang kita butuhkan adalah ketenangan. Yang kita butuhkan adalah kedamaian, bukan kepanikan. Bukan kepanikan. Antara orang yang panik dengan orang yang tenang, itu biasanya Pak, pengeluaran orang yang panik itu lebih besar Pak. Biayanya lebih besar kalau panik itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya misalnya panik ketika ada berita viral bahwa untuk menghadapi Covid bisa dilawan dengan minyak kayu putih, wah langsung itu Pak. Sebelumnya itu bisa susu beruang, maksudnya susu api merek beruang Pak, ya bukan susu beruang. Ya, dengan susu beruang, panik pada belanja habis itu di market-market itu. Ya, yang diperlukan apa? Ketenangan. Ya, nah ketenangan itu diantaranya kuncinya ada di dalam kejujuran. Kalau dalam bahasa hadis Nabi, fa inna sidqa tuma'ninah, ya, wa innal kadhiba, nah sedangkan dusta itu meragukan dan membuat orang cepat panik. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Padahal berita di medsos itu marketing orang lagi jualan Pak. Kan zaman sekarang gampang, gimana ya agar laris? Udah saya buat saja berita bahwa ini mujarab untuk menghadapi Covid-19. Apakah sudah terbukti atau belum? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi karena sudah panik duluan, belanjanya banyak ini. Demikian pula hadirin yang dirahmati Allah, di tengah situasi yang serba cepat berubah itu, yang kita perlukan apa? Bantuan dan pertolongan dari Allah. Dan di antara kunci bantuan dan pertolongan Allah itu ada di dalam dalam kebenaran, ya. Kalau bahasa ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadida. Sadida itu benar, ya. Sadida itu benar. Kalau tidak salah surat Al-Ahzab ayat 70, ya. Wa qulu qawlan sadida. Apa kemudian manfaatnya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki perbuatanmu, pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan akan diperbaiki oleh Allah.
Boleh jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kebenaran ucapan kita, kebenaran sikap dan tindakan kita, ketika misalnya kita berobat karena sakit, nah berobat kita itu dilengkapi oleh Allah, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya diminum sebelum makan. Nah kita diingatkan oleh Allah, kamu kan belum minum obat ya sebelum makan ini. Nah begitu Pak, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampunimu. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian apa yang kelima? Yang kelima adalah al-islahu bainan nas, melakukan perbaikan hubungan, perbaikan interaksi antar manusia. Sekali lagi zaman sekarang interaksi yang sangat cepat di era-era saat ini Bapak Ibu, konflik-konflik cukup marak, ketersinggungan juga demikian. Ya mudah sekali orang terprovokasi sehingga kemudian ukhuwah itu tercapik-capik, ukhuwah itu bermasalah, orang saling curiga, kelompok yang satu terhadap kelompok yang lainnya. Apa kemudian yang harus kita lakukan? Semangat untuk melakukan perbaikan, al-islah bainan nas, melakukan perbaikan hubungan agar kaum muslimin kembali kepada kondisi normal yang digambarkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang mukmin itu bersaudara. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kini agar kita terhindar dari mencela masa, mencela waktu, dan mencela apa saja yang kita hadapi di dalam waktu dan di dalam masa itu yang ternyata tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan, tetapi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjutkan ke hadis berikutnya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Hadisnya masih satu tema, hanya ada tambahan kalimat yang juga perlu diulas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakul ahadukum ya khaybatad dahri qala Allahu azza wa jalla ana dahru ursilul laila wan nahara fa idza syi'tu qabattuhuma wala yaqulanna lil inabi al karam fa innal karama ar-rajulul muslimu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah di antaramu mengatakan celaka waktu ini, celaka masa ini, sama dengan yang tadi ya. Karena Allah berfirman, aku adalah masa, aku adalah waktu. Aku yang menciptakan siang malam, aku yang mengutus siang dan malam. Bila aku menghendaki, aku tahan itu. Aku tahan siang dan aku tahan malam. Dan janganlah di antaramu mengatakan terhadap anggur dengan kalimat al-karam. Al-karam itu kemuliaan, ya, kemuliaan. Fa innal karama ar-rajulul muslim, karena kemuliaan itu adalah sosok seorang muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian awal dari hadis ini menguatkan sebelumnya, tidak boleh mencela masa dan tidak boleh mencela waktu, karena Allah tadi kalau bahasanya Ibnul Qayyim mengartikan tadi, Allah yang mengatur waktu, mengatur masa, Allah pemilik waktu dan pemilik masa, dan Allah yang membolak-balik waktu dan masa. Allah kemudian mengatakan ursilul laila wan nahara, aku yang mengutus, aku yang menciptakan siang dan malam. Jadi siang malam itu bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ikhtilafal laili wan nahari la ayat, perubahan pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza syi'tu qabattuhuma, apabila aku menghendaki maka aku tahan. Siang itu bisa ditahan Pak, dan pernah terjadi
Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengalami atau pernah cerita, negara Eropa itu pernah gelap Pak, karena meletusnya Gunung Tambora. Nah, itu kan waktu siang itu kelihatan malam, gelap gulita. Itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala, wa ana ya wa in fa idza syi'tu qabattuhuma, bila aku menghendaki aku tahan siang itu. Aku tahan siang itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga waktu siang, waktu malam itu kan kadang terasa lama, terutama bagi orang yang sakit. Orang yang sakit itu biasanya Pak, kalau pagi, siang tidur kan enak Pak. Tapi kalau malam kan nggak bisa tidur biasanya, karena waktu tidurnya sudah diambil di waktu pagi dan siang hari. Begitu juga panjang pendeknya itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau diukur oleh jam sama, tapi suasana hati bisa membedakan. Kita Pak, kalau duduk di masjid seperti ini dengar pengajian, nggak sampai 1 jam, oh itu pantat ini sudah panas sudah Pak. Kok terasa lama ya. Tapi kalau di rumah buka HP, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat sinetron cepet atau lama? Lu kok baru-baru jam 10 aja. Kok tiba-tiba jam 10, cepat sekali. Ada tambahan, wala yaqulanna lil inabi al-karam, terhadap anggur jangan mengatakan al-karam, jangan mengatakan mulia. Nah, ini ada makna begini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Arab itu menyebut anggur dengan kalimat al-karam karena banyak manfaatnya. Tetapi Nabi SAW tidak menginginkan itu. Khawatirnya orang suka pada anggur bukan hanya anggurnya dan produk-produk yang terbuat dari anggur, diantaranya khomer. Diantaranya khomer. Wah, berarti yang buruk ini nggak boleh dikasih nama baik ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak juga produk-produk yang haram tetapi namanya bagus-bagus Pak. Namanya bagus-bagus. Itu enggak boleh seperti itu, bahwa nama yang bagus tidak merubah substansi dari yang diberi nama itu. Tetapi Nabi menginginkan al-karam itu bukan anggur, tapi al-karam itu adalah orang muslim. Muslim itu orangnya baik. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau juga yang pas dan pantas diberi julukan al-karam adalah muslim, karena muslim itu lebih bermanfaat dibanding dengan anggur itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma yassir lana umurana wa aslihna waghfir lana. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.